Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bisairil muslimin fid darini. Amin. Ini ya, Allahumma ya Allah wa ma qadaita dan apa-apa yang telah engkau tetapkan, takdirkan alayya ke atas saya min amrin dari satu urusan faj'al maka jadikanlah olehmu akibatahu akibatnya akhir dari urusan tersebut rusdan ya sesuatu yang baik gitu jadikanlah setiap takdir yang Allah berikan kepada saya ini pada akhirnya menjadi kebaikan gitu kita bisa lihat di sini dari betul kemudian summa da'u kemudian berdoalah engkau ud'u ya apa tuh ud'u Amr. fil amr tul ud'u fil amr mabniyun ala Sukun. bukan Eh, itu harfun ilah. hadfu harfil Ilah. illah membuang huruf illat ada wawunya da'a yad'u ud'u thumma da'u kemudian berdoalah engkau bima dengan doa auso fil madi ya wazannya apa auso auso itu wazan apa Afala. af'ala auso af'ala betul Afala. betul af'ala berdoalah engkau bima dengan doa maknya kita tafsirkan doa ya bima dengan doa jadi kalau kita mampu untuk menafsirkan makmusulah tafsirkan sesuai konteksnya jadi kalau kita kesulitan ya terjemahkan sesuatu atau perkara gitu bisa bima dengan doa ausok yang telah mewasiatkan bihi kepada kepada doa itu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimata kepada Siti Fatimah Rodia semoga meridhoi siapa Allah anha kepada Siti Fatimah Fakul maka katakanlah ini doa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kepada Siti Fatimah ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu wahai zat yang maha hidup ya Qayyum wahai zat yang tidak butuh kepada siapapun, pada apapun. Ya. Ya Dzal Jalal wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang disembah itu maujud illa anta kecuali engkau. Birahmatika dengan rahmatmu astaghitsu saya memohon pertolongan atau kepada rahmatmu astaghitsu saya mohon dengan rahmatmu astaghitsu saya mohon pertolongan wa min adzabika dan dari azabmu astajiru saya memohon perlindungan la takilni jangan engkau uh, apa serahkan diriku ila nafsi kepada diriku sendiri jadi jangan engkau biarkan saya ini menyerahkan diri saya kepada diri sendiri bertawakal kepada diri sendiri gitu. Kan suka ada tuh motivator kamu pasti bisa jadi jadi apa yang kamu mau pasti tercapai gitu apa yang kamu bilang bisa kamu pasti bisa jadi bergantunglah kepada diri sendiri kan suka ada gitu nah, kalau di doa ini malah jangan engkau serahkan saya
kepada diri saya sendiri. Wala dan jangan juga ila ahadin kepada salah satu min khalqika dari makhlukmu torfata ainin walaupun sekejap saja. Torfata itu sekedip mata walaupun sekedip mata. Jadi idealnya memang semuanya diserahkan kepada haul dan kuahnya Allah gitu. Makanya la haula wala quwata illa billah gitu ya. Nah, tidak bergantung kepada orang lain, tidak juga kepada diri sendiri. Wa asli dan perbaikilah olehmu. Li untuk saya, sya'ni urusan saya. Kullahu semuanya. Kulla di sini kedudukannya berarti sebagai Maf'ulun bih. taukid. Masih ingat pelajaran taukid? Ada kulla, ada jami', kullu, jami'u, ada nafsu, ada ainu. Menegaskan sya'ni. Sya'ni itu nasab ya, fi mahali nasbin. Sya'ni, dia maf'ul bih. Aslih, solehkanlah, perbaikilah olehmu ya Allah. Li untuk saya, sya'ni, urusan saya. Kullahu. Tegasnya, semua dari urusan tersebut. Bima dengan sesuatu, perbaiki dengan sesuatu yang aslahta, engkau telah memperbaiki. Ya. Bihi dengan suatu tersebut, as-solihina, orang-orang soleh. Jadi perbaikilah urusan saya sebagaimana engkau memperbaiki urusannya orang-orang soleh. Maksudnya gitu. Ini bagus sekali doanya ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ada juga riwayat yang pendek seperti itu. Ini yang panjangnya ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu. Terus wa min adzabika astajiru la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi shalihin. Nah, itu wasiatnya Baginda kepada putrinya Siti Fatimah. Kemudian qul katakanlah olehmu ma dengan doa qala yang telah mengucapkan kepada mak kepada doa itu. Siapa? Isa, Nabi Isa. Ala nabiyina kepada nabi kita. Alaihi salatu wassalam. Ya. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya saya berpagi hari. La astati'u, saya tidak mampu. Daf'ama ukrihu. Menolak sesuatu yang saya tidak suka. Wala amliku, dan saya juga tidak memiliki naf'ama arju, kemanfaatan untuk sesuatu yang saya harapkan. Saya nggak bisa nolak sesuatu yang saya tidak suka, tidak bisa juga memiliki sesuatu yang saya inginkan. Kemudian wa asbahal amru, wa asbaha, dan menjadi apa al amru urusan biadika. Au asbih, boleh, wa asbihil amra, dan jadikanlah olehmu al amru urusan biadika, ada dalam genggamanmu. La biyadi ghairika, bukan dalam genggaman orang lain selainmu. Ya. Wa asbahtu,
dan saya berpagi hari murtahinan bi'amali, halnya tergadai bi'amali dengan amal saya. Nggak tahu amal saya apa diterima apa enggak ya Allah. Murtahinan bi'amali. Fala fakir, maka enggak ada orang fakir afqaru yang lebih fakir minni daripada saya. Ilaika kepada engkau. Sefakir-fakirnya orang, sayalah yang paling fakir, yang paling butuh. Ilaika kepada engkau ya Allah. Mantap ya doanya ini. Wala ghaniyun wala ghaniyya, dan tidak ada satupun orang yang kaya, tidak ada satupun sosok yang kaya yang tidak butuh gitu. Agena yang lebih kaya minka dari engkau, minni anni terhadap diri saya. Maksudnya tidak ada satu sosok pun yang paling tidak butuh melebihi tidak butuhnya engkau kepada saya. Jadi sama sekali di hadapan Allah kita hakikatnya tidak dibutuhkan. Nah ini. Allahumma, ya Allah, la la tushammit, la tushammit, Tusmit. tushmit. Kita bisa tushmit bi aduwi, wala tusaw, wala tasu bi sadiqi. Allahumma la tushammit, jangan sampai menguasai bi kepada saya siapa? Aduwi, musuh saya. Wala tasuk, dan wala tasuk, dan jangan engkau biarkan berbuat buruk bi kepada saya siapa? Sodiki, teman saya. Wala taj'al, dan janganlah engkau, atau la tushammit bi aduwi, maknanya jangan engkau turunkan musibah yang membuat musuh saya itu bahagia gitu. Dia tuh musuh jadi seneng gitu. Wala tasuk bi sodiki, tasuk yakni tahzan, sedih. Jangan engkau jadikan satu musibah kepada saya yang membuat teman saya itu sedih. Gitu. Jangan engkau berikan musibah kepada saya yang menjadikan musuh saya jadi suka, jadi seneng. Kemudian teman saya jadi sedih. Nah, gitu. Tushmit ya dengan dhammah shin, dhammah ta afwan, wa sukun shin, kasrah mim, ya, bermakna yani tufarrih. Tasuk dengan fathah ta dan dhammah sin, tasuk gitu bermakna tuhzin ya, atau tahzan, sedih. Seperti itu ya, maknanya seperti itu. La tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiki. Bisa difahami ya, kawan akhwat? Ustaz. Ya. Belum, Tat. Belum. Sebelah mana belumnya, Bu Nirmala? Enggak, tadi itu ada apa? Yang fakir, lebih fakir dari saya gitu. Maksudnya bagaimana, saya belum terlalu jelas, Tat. Jadi apa namanya, seandainya apa namanya kita melihat orang-orang itu, semua orang itu eh, kalau dibilang mengatakan semua orang itu butuh pada Allah, butuh itu, tapi dalam kenyataannya kan kadang-kadang orang itu seperti tidak butuh pada Allah perilakunya gitu. Nah, itu ini mengatakan, tapi ada juga orang yang memang betul-betul eh, terasa gitu lahir batinnya dia membutuhkan pada Allah. Nah, jadi kita membahasakan seandainya ada banyak orang yang butuh pada Allah, maka sayalah orang yang
paling butuh pada Allah, paling fakir pada Allah. Oh, berarti fakir itu butuh ya, Kak? Fakir Saya itu kirain bukan nggak punya miskin, harta, bukan, bukan miskin ya, Kak? bukan. Jadi fakir itu butuh pada Allah. Oh, Makanya semakin, kalau kata para ulama, semakin orang itu merasa butuh pada Allah, semakin baik agamanya gitu. Karena di dalam Al-Quran ada ungkapan innamas shodaqatu lil fuqara. Jadi sesungguhnya anugerah Allah yang diberikan kepada hati seseorang itu diberikannya kepada orang-orang yang merasa fakir, merasa butuh pada Allah. Kalau hati tidak merasa butuh, walaupun suka ibadah ya, tetap eh, rohani itu tidak hidup gitu. Itu seperti itu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, kalau kita pertama kali melakukan sesuatu, kita baru bilang, ya Allah, tolong saya mudahkan, ya Allah, mudahkan, gitu kan. Tapi kalau kita sudah biasa terhadap sesuatu, kadang-kadang kita merasa, ah gampang lah, bisa saya mah, gitu. Jadi sudah rasa butuh ke Allahnya ini sudah hilang, gitu. Nah, itu seperti itu. jadi itu diartikan butuh, Kak? Iya, fakir itu bukan tidak punya uang. Iya, Kak, saya pikir begitu loh. Kok doa kok jadi saya yang itu, yang paling miskin jadinya. Oh, jadinya dia butuh ya, Kak? Betul. Lah. Makanya sering dengar kalau kita, para ustadz suka bilang al-fakir, al-fakir, orang yang sangat Itu butuh pada butuh Allah. gitu ya. Kalau fakir miskin berarti orang yang butuh sama orang yang miskin gitu. Kalau itu dalam fikih beda lagi istilah dalam Beda lagi. fikih, beda lagi istilah dalam ilmu suluk atau ilmu tasawuf ya. Oh, Kalau dalam ilmu tasawuf disebut orang fakir itu orang butuh, yang membutuhkan kepada membutuhkan. Allah. Nah, kalau fakir dalam istilah fikih itu juga ada lagi, yaitu orang yang dia itu eh, tidak punya pekerjaan untuk menutupi keperluan hidupnya. Nah, Oh, jadi artinya masing-masing, Tat. masing-masing. Seperti kalau dalam nahu ada istilah khobar, ada istilah mufrad, mungkin pernah dengar. Kalau Iya. mufrad dalam istilah isim mu'rab, mufrad di situ bukan musanna, bukan jamak, ya kan? Kalau mufrad dalam istilah mubtada khobar, beda lagi. Mufrad dalam istilah mubtada khobar bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kalau mufrad dalam istilah munada, beda lagi. Mufrad di situ yaitu bukan mudhof, bukan syabih bil mudhof. Oh, bukan cuman berarti tunggal gitu, bukan? Bukan, tidak mesti begitu. Lihat di dalam konteksnya itu membahas, Ya. ini bahasan itu tentang apa nih, gitu. Mufrad dalam mantik beda lagi. Mufrad dalam mantik itu Saya lihat eh, kalamnya bukan Tat, ya. murok. Lihat Li, siakul kalamnya Tat, ya. lihat siakul kalamnya. Ungkapan kalam juga beda lagi. Kalau kalam dalam logoh apa? Kalam dalam logoh kadar-kadar orang ngomong, mau ngelantur, mau ngomong meracau, disebut kalam. Yang penting ngomong kalam. Itu menurut logoh, menurut ahli logoh, ahli bahasa, makna kamus. Kalau kalam menurut nahu beda lagi. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadai. Kalau kalam dalam tauhid beda lagi. Sifatullahi qadimatun, ya kan? Qaimatun binafsihi, sifat Allah kalam, beda lagi. Oh, Jadi kita harus dalam beberapa kasus satu istilah itu digunakan tidak sama. Termasuk istilah fakir. Nah, fakir di sini maksudnya sangat butuh. membutuhkan kepada Allah gitu. Nah, makanya ada istilah dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi Allah itu memberikan anugerah kepada ruhani seseorang itu sesuai kadar rasa butuhnya kepada Allah, rasa fakirnya pada Allah. Semakin merasa fakir, semakin dia itu oleh Allah dianugerahi kekuatan iman, kekuatan ruhani gitu. Tapi semakin hati itu merasa tidak butuh pada Allah, tapi butuhnya kepada misalnya kepada sesuatu yang selain Allah gitu. Nah,
itu semakin berkurang si ruhani itu. Fakirnya. Karena rasa fakirnya itu semakin kurang, maka anugerah Allah ke dalam ruhani seorang juga semakin kurang juga gitu. Itu seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya dan kita semua perlu banyak melatih gitu perasaan rasa fakir kepada Allah. Ya. Lanjut Tat, kalau yang Goni, yang kaya, maksudnya? Nah, itu gambaran bahwa eh, banyak orang tidak butuh pada saya, banyak. Tapi tidak butuhnya yang paling tidak butuh pada saya itu adalah Allah sendiri. Nggak Oh, bu, jadi ini kita ke Allah jadinya. Yang tadi, jadinya pada Allah yang yang tadi paling Allah ke kita ya Tat. Yang fakir, yang ini kita ke Allah gitu. jadi yang paling butuh di antara makhluk itu paling butuh pada Allah itu saya, paling fakir, Ya, paling paling butuh saya. Tapi tapi yang di sini ganti, yang dan tidak yang butuh tidak itu butuh Allah. itu Allah, paling tidak butuh pada saya. Kira-kira kira-kira apa namanya? Sebetulnya ingin menunjukkan betapa saya tidak punya apa-apa gitu. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Nah, lanjut. Wala taj'al dan janganlah engkau jadikan ya Allah. Inilah nahiyah ya. Musibati musibah saya. Fidini di dalam agama saya. Kalau musibah di dalam duniawi mah itu mah sesuatu yang manusiawi. Kadang-kadang manusia itu ya ada naik, ada turun, ada susah, ada senang, itu mah sudah manusiawi. Tapi yang kita minta jangan sampai musibah itu menimpa agama saya. Nah, wala taj'al dan janganlah engkau jadikan ya Allah ad-dunya wala taj'alid dunya kalau diwasal kau jadikan dunia itu akbaru hammi yang paling sebesar-besarnya sesuatu yang saya cemaskan gitu. Jadi jadi perkara yang paling besar yang saya cemaskan. Jangan kau jadikan dunia itu sesuatu yang paling saya cemaskan, paling saya khawatirkan. Wala dan jangan juga mablago ilmi. Dunia itu jadi level terakhir dari pengetahuan saya. Nggak nyampe ke akhirat. Hanya sampai ke dunia gitu. Nah itu. Wala tusallit dan jangan engkau campurkan. Jangan engkau serahkan atau jangan engkau berikan alaiya kepada saya bidzanbi ya dengan sebab dosa saya man orang yang la yarhamuni dia tidak sayang kepada saya. Itu jangan engkau eh, kenalkan saya dengan sebab saya ini berbuat dosa kepada orang yang tidak menyayangi saya. Dia zalim, dia menipu saya, dia berbuat buruk pada saya. Kira-kira begitu maknanya. Kita bisa lihat di syarahnya. Aila taj'al man la ya'tifu alayya qahiran alayya. Jadi jangan sampai ya Allah ada orang yang menguasai saya. La tusallit alaihi itu. Jangan sampai ada orang yang menguasai saya dan orang itu adalah orang yang tidak sayang kepada saya. Orang yang berbuat lalim kepada saya. Nah, dengan sebab dosa saya, jangan sampai engkau, ya Allah, jangan engkau serahkan saya kepada orang yang berbuat lalim kepada saya. Kira-kira maknanya gitu. Wala tusallit alayya bidzanbi man la yarhamuni. Ya. Bisa difahami insyaallah. Kemudian kemudian berdoalah bima dengan doa bada yang apa namanya? Bada itu yang terbersit gitu. Laka pada dirimu. Jadi mau doa apa setelah itu boleh bebas gitu. Minad da'awatil masyhurat dari dakwah doa-doa yang masyhur. Boleh apa saja setelah itu.
Itu. Wahfad, ya, dan jagalah, maksudnya dawamkanlah gitu ya, doa-doa tersebut, mimma dari doa-doa auradnahu yang kami sebutkan doa-doa tersebut. Hu-nya kembali ke maknya kita tafsirkan doa ya. Wahfad dan jagalah atau dawamkanlah hak doa-doa tersebut, mimma dari doa-doa auradnahu yang telah kami sebutkan doa-doa tersebut fi kitab da'awat, pada kitab ad-da'awat. Jadi ikhwan akhwat bisa mencari kitab, kalau di bahasa kita itu bab tentang da'awat fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kan di kitab Ihya Ulumuddin ada yang pertama bab tentang ilmu, bab tentang akidah, terus nanti bab tentang sholat, bab tentang doa-doa gitu kan. Nah nanti cari, tapi istilahnya bukan bab, di situ istilahnya kitab. Ada kitab tentang doa-doa yang ada pada Ihya Ulumuddin, itu bisa kita amalkan gitu. Lanjut. Wal takun, dan hendaknya, auqatuka, waktu-waktumu, ba'da sholati, setelah sholat, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Hendaknya muwazza'atan, eh, terbagi-bagi, muwazza'ah itu ter dipos-poskan gitu, dibagi-bagi, ala arba'i wadhaifi, kepada 4 pembagian, 4 eh, 4 tugas gitu, atau 4 pembagian waktu. Wadhifatun fid da'wat, ya. Satu tugas itu untuk dakwah, untuk dakwat, untuk doa. Kita bisa lihat di sini. Atau wadhifah boleh kita kan aurad ya, wirid. Atau amalan gitu, amaliyah boleh. Jadi di sini wal takun, dan hendaklah auqatuka, waktu-waktumu itu, ba'da sholati, setelah sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, wal takun muwazza'atan, dibagi-bagi, ala arba'i wadhaifi, ke atas 4 wadhaif. 4 wadhaif berarti 4 amaliyah gitu. Wadhifatun, satu amaliyah itu fid da'wah, di dalam hal berdoa. Jadi melantunkan doa-doa. Itu amaliyah pertama. Wa wadhifatun, dan amaliyah berikutnya fil azkar wa tasbihat. Gitu. Mengenai zikir-zikir, kemudian tasbih-tasbih gitu. Wa tukarriruha fi subhah, dan engkau mengulang-ulang zikir dan tasbihat tersebut fi subhah ya, dengan tasbih atau dengan jari boleh gitu. Wadhifatun, amaliyah lagi, fi qiraatil Quran, baca Quran. Wa wadhifatun, dan satu amaliyah lagi fit tafakkur, mengenai di dalam tafakkur. Jadi ada 4 amaliyah di waktu subuh sampai terbit fajar, untuk berdoa, untuk zikir dan tasbih, ingat pada Allah, kemudian untuk baca Quran, kemudian untuk tafakkur. Kalau bisa 4-4-nya bagus. Tapi sekurang-kurangnya diambil salah satu. Kalau di pagi hari ini kita menggunakan dari waktu subuh sampai tulu syams, kita gunakannya dengan tafakkur ya. Gitu. Bisa dipahami ya kawan-kawan? Ada yang terlewat? Tafakur itu apa, Tat? Apa kayak musahabah, muhasabah gitu? Bisa. Jadi pokoknya tafakur itu
eh apa namanya? Memikirkan segala hal yang ujungnya itu ingat kepada Allah. Entah itu memikirkan diri sendiri, tapi akhirnya ingatnya ujungnya itu kembali kepada Allah. Entah itu memikirkan alam, memikirkan apapun. Kalau ingat diri sendiri, ingat, wah saya punya utang ini gimana bayarnya? Itu bukan tafakur. Itu berpikir saja. Ada berpikir kita memikirkan gimana nih solusinya. Itu berpikir. Kalau tafakur, ingat, berpikir. Gitu. Tapi ujungnya ingat pada Allah. Sampai pada Allah ujungnya. Kira-kira seperti itu. Ustaz, maaf tadi waktu kariruha fi subhatin apa Ustaz artinya? Waktu kariru dan engkau mengulang-ulang al-adhkar wa tasbihat itu tadi fi subhah di dalam tasbih dengan tasbih gitu. Adapun dengan subhah itu bisa bermakna jari gitu ya. Itu bisa pakai tasbih boleh, kita pakai jari juga boleh. Gitu. Ya, pasti Ustaz. Ya. Kalau kita banyak misalnya zikirnya kan boleh ya kita berzikir dengan jumlah sekian gitu untuk konsistensi itu boleh. Itu kita zikir misalnya saya mau baca istighfar 100 kali misalnya habis tiap subuh habis itu baca la ilaha illallah 100 kali misalnya habis itu baca. Jadi boleh kita punya zikir seperti itu pakai tasbih nggak apa-apa. Entah itu tasbih yang bulat ataupun tasbih yang digital itu boleh gitu. Itu barangkali ada yang ingin menambahkan. Nah, itu katanya dibagi 4. Ada untuk zikir, untuk doa, untuk baca Quran, untuk tafakur. Nah, kemudian beliau memberikan eh, gambaran supaya kita juga bisa mentafakuri ya, di antara bentuk tafakur. Fatafakkar, maka fikirkanlah olehmu fi dzunubika, mengenai dosa-dosamu. Seperti kata siapa? Kata Abu Nawas gitu kan. Abu Nawas itu kan artis ya zaman. Kemudian ketika beliau akan meninggal, beliau bikin syair. Di antara syairnya itu apa? Eh, wa umri nakisun fi kulli yaumi dzunubi zaidun kaifatimali. Umur saya ya Allah berkurang terus setiap hari. Tapi dosa mah bukan berkurang, malah bertambah ya Allah. Kaifah timalik, bagaimana saya menanggungnya. Itu jadi bahan tafakur. Maka Imam Ghazali mengatakan fatafakar, maka pikirkanlah olehmu fi dzunubika, mengenai dosa-dosamu, wa khotoyaka, dan kesalahan-kesalahanmu, wa taksirika fi ibadati maulaka, dan kecacatan dirimu fi ibadati, di dalam ibadah maulaka, kepada Tuhanmu. Gitu. Ibadah sholat ya ibadah. Tapi rasanya aduh mau dibilang bagus ya sederhana gitu. Ininya kehusuannya. Nah, gitu kan. Di sini saya bisa lihat ta'arrudika li'iqabil alim. Ta'arrudika itu apa ya? Eh mendekatnya kamu, mendatanginya kamu li'iqabihi, kepada kemurkaannya atau hukumannya, al-alimi, yang maha dahsyat, wasakhatihi, dan kemarahannya, al-azimi, yang maha hebat. Gitu. Jadi pikirkan tentang itu, tentang dosa, tentang kesalahan, tentang nekatnya kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, tentang juga kurangnya ketaatan ibadah kita. Itu
bagian dari tafakur kita. Wa tarattab dan susunlah ya bitadbirika, tarattab bitadbirika wa tarattab dan susunlah bitadbirika dengan pikiranmu, yakni olehmu gitu. Auradaka, wirid-wiridmu. Jadi dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita memanage gitu, susun oleh kita auradaka, wirid-wirid kita, amaliyah-amaliyah kita fi jami'i yaumika, di keseluruhan harimu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita susun mau melakukan amaliyah apa saja nih gitu. Nah, kenapa disusun begitu? Katanya li tatadaroka, agar engkau bisa mengqadha atau menyusulkan bihi, sesuatu yang sudah engkau susun itu, dengan bihi, dengan sesuatu yang telah engkau susun itu, menyusulkan ma faroto, apa yang telah terlewat, min taksirika, dari kekurangan. Jadi kita rapihkan, kita susun kira-kira dalam sehari semalam itu kita mau melakukan amaliyah apa, supaya amaliyah itu bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu. Ya, mafaroto gitu, apa yang sudah terlewat di masa lalu. Seperti itu. Watahtariz, dan peliharalah dirimu minat ta'arrudi, dari mendatangi lisakhatillah, kemurkaannya Allah Ta'ala, al-alim, yang al-alimi, yang maha dahsyat, yaumika, di dalam harimu. Kita jaga diri kita jangan sampai mendatangi suatu yang menyebabkan Allah murka. Watanwi, dan engkau berniat al-khaira, berniat kebaikan, li jami'il muslimina, kepada semua kaum muslimin. Atau di sini waturattibu, ya, waturattibu menggunakan fi'il mudhari. Di sini watahtarizu. Betul ya ikhwan akhwat, di kitab antum tidak rafa atau jazm? Rafa ya. Wa ta'zimu, dan engkau berazam an la tashtagila, agar engkau tidak menyibukkan diri fi jami'i naharika, di semua waktu siangmu, illa, kecuali bi taatillahi, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya naharika bisa bermakna di semua harimu gitu, illa dengan taat kepada Allah Ta'ala. Dan janganlah engkau sibukkan di semua harimu itu kecuali semuanya taat kepada Allah. Wa taqsidu, dan engkau bermaksud fi qalbika, di dalam hatimu, at-ta'ati, dengan ketaatan-ketaatan. Kita bermaksud melakukan ketaatan-ketaatan allati, yaitu ketaatan yang ya tuqaddiru atau takdiru, ya, engkau mampu alaiha, kepada ketaatan tersebut, ya, kalau kita mampu kita lakukan. Wa takhtaru, dan engkau memilih afdolaha, ketaatan yang paling utama atau yang paling utama dari ketaatan tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang terlewat? Panakhot? Nah, barang tadi apa Kak? azimu, engkau berazam itu bertekad. Oh, bertekad. Allah tashtagila, agar engkau tidak menyibukkan diri fi jami'i naharika, di semua harimu, illa, kecuali bi taatillahi ta'ala, hanya dengan taat kepada Allah
Seperti itu. Barangkali ya, insya Allah di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada Nahar pertanyaan? berarti diartikan hari tat, Ya, nahar kita terjemahkan hari. Kita bukan hari. siang gitu, bukan ya? Bukan. Tidak hanya siang, tapi juga malam juga tentu disibukkan dengan taat ya. Kita bisa dilihat di syarahnya di sini. Yes, di siangmu gitu nahar. Dia Afwan di harimu. Baik, ikhwan dan akhwat, sampai di sini pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan manfaat baik untuk yang membacanya ataupun untuk yang mendengarkannya. Syukran jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.